Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam kondisi sehat, tetap semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan mencoba untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan gagasan utama dan kalimat utama. Di pertemuan sebelumnya Ustazah sudah menyampaikan bagaimana cara untuk membedakan antara gagasan utama dan kalimat utama. Nah, kesempatan saat ini kita berusaha untuk mempraktekkan langsung menyelesaikan soal-soal gagasan utama dan kalimat utama. Simak baik-baik, semoga bermanfaat. Ya, kita bahas dari soal yang pertama. Pada soal pertama ini, ya, ketika kita menyelesaikan soal bahasa Indonesia, maka cara yang lebih efektif untuk menghemat waktu adalah langsung membaca pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kalimat utama paragraf pada teks tersebut terdapat pada nomor berapa. Nah, kita disuruh untuk mencari kalimat utamanya ada di nomor berapa. Kita lihat pembahasannya. Nih, pada pembahasan soal pertama terlihat bahwa kalimat utamanya itu ada di awal kalimat. Kalimat utamanya adalah di era digital ini semua orang bisa menjadi reporter walaupun tidak berprofesi sebagai wartawan. Buktinya apa? Gitu kan? Kalimat utama itu senantiasa diterangkan oleh bukti-bukti atau diterangkan oleh kalimat-kalimat penjelasnya. Ya. Kalimat nomor 2, 3 dan 4 menjelaskan kalimat nomor 1. Bahwa semua orang itu bisa menjadi reporter dengan mengunggah berita, menyunting berita sendiri, dan melaporkan peristiwa secara langsung dari lapangan. Maka jawabannya adalah A. Ya. Pertanyaan selanjutnya nomor 2. Ditanyakan ide pokok pada teks tersebut. Berbagai informasi dapat diwartakan, terutama hal-hal positif yang unik, khas dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Cara mengirimkan warta dapat melalui foto, video, atau tulisan ringan yang singkat. Informasi bisa sangat beragam. Laporan tentang kuliner yang khas di suatu tempat atau melaporkan peristiwa terjadinya bencana alam seperti letusan gunung api. Mari kita lihat pembahasannya. Ya, sebagaimana di soal nomor 2, ya ini yang Ustazah salin lagi, sudah sajikan lagi. Pembahasannya adalah kalimat pertama itu membahas informasi yang dapat diwartakan, yaitu hal-hal yang unik dan positif. Ya. Kalimat kedua itu membahas cara pengiriman warta. Kalimat ketiga membahas kemungkinan beragamnya informasi. Kalimat keempat membahas contoh laporan kuliner dan bencana alam. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kenapa? Jawaban yang A itu kurang tepat karena paragraf tidak hanya fokus, ya, paragraf ini tidak hanya fokus membahas cara mengirimkan warta di media sosial. Ya. Jawaban yang C itu juga masih kurang tepat. Kenapa? Karena paragraf di atas tidak hanya membahas laporan peristiwa terjadinya bencana alam, tetapi juga ada, ya tadi kan ada kuliner, terus hal-hal yang unik, yang khas gitu kan. Yang D masih kurang tepat, ya. Kenapa? Karena paragraf di atas tidak hanya membahas laporan tentang kuliner yang khas di suatu tempat, karena ada apa tadi laporan tentang bencana alam, ya. Lanjut. Oke. Soal nomor 3, ya, menanyakan kembali berkaitan dengan kalimat utama paragraf yang disajikan, ya. Ini paragraf yang berkaitan dengan tes orang utan, ya. Kita lihat pembahasannya. Ya. Orang utan merupakan satwa arboreal, yaitu hampir seluruh aktivitasnya dilakukan di atas pohon, mulai dari makan sampai tidur.
mereka lakukan di sarangnya pada puncak pohon. Mereka dapat bergerak cepat dari pohon ke pohon. Caranya dengan berayun di cabang-cabang pohon atau istilahnya breziating gitu ya bacanya. Mungkin Ustazah kurang tepat dalam membacanya ya. Pembahasannya bahwa kalimat nomor 2, 3, dan 4 itu menjelaskan nomor 1. Menjelaskan apa? Aktivitas orang utan yang dilakukan di atas pohon. Aktivitasnya apa? Itu kan makan, tidur, kemudian sarangnya di pohon. Kemudian apa aktivitas yang lain? Bergerak cepat di pohon. Kemudian apa? Caranya pindah dari pohon satu ke yang lain. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, jadi menjelaskan tentang seluruh aktivitas dari orang utan ketika ada di atas pohon. Nah, ini soal yang terakhir, yang keempat. Menanyakan ide pokok atau gagasan utama ya dari teks yang sebagaimana yang ada di slide, yaitu seperti halnya manusia, orang utan juga berkembang biak dengan melahirkan. Orang utan betina biasanya melahirkan pada usia 12 sampai 15 tahun dengan lama kandungannya berkisar antara 8,5 hingga 9 bulan. Bayi orang utan dapat hidup mandiri pada usia 6 sampai 7 tahun. Untuk beberapa tahun pertama sejak dilahirkan, orang utan muda berpegang erat pada tubuh induknya yang berkeliling hutan mencari buah-buahan. Kita lihat pembahasannya. Nah, pada kalimat pertama itu membahas kemiripan orang utan dengan manusia dalam hal berkembang biak. Kalimat kedua membahas lama usia kehamilan orang utan. Kalimat ketiga itu membahas bayi orang utan. Kalimat keempat membahas kebiasaan orang utan muda di usia muda ya. Jawaban yang tepat ya, yang menyatakan ide atau yang menyatakan gagasan utama dari paragraf ini adalah A. Kenapa? Keseluruhan dari paragraf ini, kesimpulannya yang paling inti yang dibahas dari kalimat satu dan kalimat yang lain itu membahas tentang kemiripan orang utan dengan manusia dalam hal berkembang biak. Oke. Yang B itu salah karena paragraf tidak hanya fokus membahas usia orang utan saja saat melahirkan. Nah, jawaban yang C juga kurang tepat. Kenapa? Karena paragraf yang disajikan itu tidak hanya fokus membahas kemandirian anak orang utan. Begitu juga jawaban yang D masih kurang tepat karena paragraf di atas tidak hanya membahas lama waktu mengandung orang utan. Ya, demikian anak-anak apa yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga 4 soal ini bisa mewakili dan bisa membuat kalian menjadi semakin paham. Silakan dicoba soal-soal gagasan utama dan kalimat utama yang lain dari website atau kalian menemukannya dari buku-buku. Apabila ada kesulitan, silakan bisa ditanyakan ditanyakan ke Ustazah. Kemudian sama-sama kita diskusikan, sama-sama kita bahas di saat pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.